Pagi ini saya ingin sharing dalam beberapa waktu tentang berkat menantikan janji Tuhan. Berkat ruang tunggu. Kita akan belajar mengapa kita mesti menanti, menunggu. Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunggu? Apalagi anak-anak generasi Gen Z sekarang ini, itu mereka adalah selalu mengerjakan segala sesuatu dengan cepat. Satu sisi ada hal yang baik, tetapi tidak semua itu harus diselesaikan dengan cepat. Atau jawaban Tuhan itu cepat. Karena seringkali firman Tuhan berkata kita mesti menunggu, menantikan janji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar dalam sisi itu. Apa sih maksud Tuhan untuk kita menantikan janji Tuhan, menantikan Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Bagaimana sikap kita? Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana atmosfer ruang tunggu, hari ini kita akan belajar menantikan janji Tuhan. Mari lihat Roma pasal yang keempat ayat 21. Roma pasal yang keempat ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berkat menantikan, yaitu belajar kita di dalam menantikan janji Tuhan, kita belajar. Belajar dengan penuh keyakinan. Belajar bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Belajar. Belajar dari kesalahan. Belajar dari setiap tahapan yang kita lalui. Belajar dari mengenal keadaan, mengenal orang. Belajar berkomunikasi dengan orang. Belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Belajar dari kejatuhan, kesalahan, kebodohan, kemarahan yang mungkin dilakukan. Belajar dari banyak kesalahan yang dilakukan. Ini orang yang menantikan Tuhan. Dia punya sikap belajar. Karena ada banyak orang, dia menantikan janji Tuhan, tapi dia tidak belajar. Dia tidak mengupgrade dirinya. Dia tetap yang sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu terjadi pada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Mereka telah dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka telah dibawa keluar dari Mesir sebagai budak dan menjadi orang yang menerima janji Tuhan menuju tanah Kanaan. Tapi badan mereka, fisik mereka benar sudah keluar dari Mesir. Tapi hati dan pikiran mereka, jiwa mereka masih seorang budak Mesir. Apa itu artinya? Budak dosa, tabiat, karakter itu tetap masih ada. Nah, di ruang tunggu, waktu kita menantikan janji Tuhan, Tuhan mau kita belajar untuk mengeluarkan setiap bagian demi bagian, untuk mematikan daging kita, untuk
kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kalau Anda kurang sabar, belajar untuk sabar. Kalau Anda orang yang suka marah, belajar. Tuhan berkata, aku matikan kemarahan ini dan aku belajar untuk sabar. Kenapa? Karena kemarahan tidak akan membuahkan hasil dan kemarahan itu akan membuat pengurapan Tuhan itu bocor. Engkau serajin apapun berdoa, serajin apapun melayani, tapi ketika saudara suka marah, kecewa, saudara kepahitan, pikiran negatif, bersungut-sungut, urapan berkat Tuhan itu bocor dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu, engkau tidak mengalami sebuah terobosan. Karena yang membuat engkau mengalami terobosan adalah Tuhan dan pengurapan itu yang saudara mesti jaga dalam hidupmu. Pengurapan yang Roh Kudus telah berikan, kata firman Tuhan. Dan kalau ada pengurapan, firman Tuhan berkata, kuk itu diangkat. Engkau hidup dengan iman, saudara hidup dengan penuh keyakinan, saudara hidup seturut firman Tuhan. Kuk itu diangkat daripadamu. Saudara belajarlah dari setiap kesalahan demi kesalahan. Maka engkau akan melihat Tuhan bekerja atas hidupmu. Belajar, ini sangat penting. Karena Tuhan akan membawa engkau masuk dalam tanah Kanaan. Tuhan akan membawa saudara berjalan jauh bersamanya. Tapi engkau harus belajar. Belajar. Jangan hanya inginkan jawaban doa, inginkan mujizat seperti bangsa Israel di padang gurun. Tapi mereka tidak mengalami karakter yang berubah. Mereka bahkan tidak bisa menjadi berkat buat keluarganya, buat orang-orang sekitarnya. Mari belajar, saudara. Dan ketika engkau belajar, engkau akan jadi berkat buat orang sekelilingmu. Kenapa saya seringkali bicara tentang saudara harus jadi berkat buat keluarga? Sebab pada banyak orang di dalam menantikan janji Tuhan, justru dia tidak bisa jadi berkat buat keluarganya. Tidak bisa jadi berkat buat orang tuanya, buat ibu ayahnya. Tidak bisa jadi berkat buat istri, buat suami, buat orang tua, buat anaknya. Padahal waktu sikap saudara benar, engkau jadi berkat. Yang dulunya suka marah, yang dulunya kasar, yang dulunya cerewet, yang dulunya tukang pukul, yang dulunya suka maki, itu berubah. Karena saudara punya sikap yang belajar. Orang yang di luar tidak mengetahui siapa saudara. Orang bisa menampilkan yang baik di luar, tetapi orang yang di dalam lah yang mengetahui siapa saudara. Dan hanya ketika saudara mau dididik, mau diajar oleh Tuhan, maka saudara akan punya sikap yang menantikan janji Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan sikap ini adalah belajar. Kita bisa buat kesalahan sengaja atau tidak sengaja. Tapi adakah engkau ingin memperbaikinya dan engkau belajar? Mari jadilah berkat buat suamimu. Mari jadilah berkat buat istri saudara. Jadilah berkat buat anakmu. Jadilah berkat buat jemaat. Jadilah berkat buat orang-orang di sekitar. Buat saudaramu. Terlebih buat orang tua saudara. Ini sangat-sangat penting. Karena sehebat apapun pelayanan saudara, kalau kau tidak bisa jadi berkat buat saudara-saudaramu, engkau masih belum belajar. Saya ingin berkata, saudara, biar kasih itu tidak pura-pura. Tapi kasih itu nyata dalam hidupmu. Waktu saudara belajar. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk mengampuni juga. Belajar untuk mengasihi. Dan saya berdoa ketika saudara belajar itu mengimpartasi kehidupan banyak orang. Belajar saudara. Apalagi di poin ini
kita belajar dan juga mengalami kepercayaan. Percaya dengan penuh keyakinan, tidak lagi setengah-setengah. Waktu saudara menantikan, saudara percaya sungguh-sungguh, percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Wow. Waktu saudara bertumbuh dengan percaya sungguh-sungguh, saudara mengalami itu di dalam hidupmu. Mungkin saudara keadaanmu masih tetap sama, sakit, tapi yang berubah adalah di dalammu sini, saudara menjadi begitu yakin kepada Tuhan. Saudara yakin bukan karena engkau mengalami. Abraham yakin bukan karena dia mengalami telah mendapatkan anak. Ya, Abraham yakin atas janji Tuhan sekalipun dia belum melihat anak itu. Saudara, ada banyak orang yakin kepada Tuhan ketika dia mengalami mujizat. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Tapi setelah itu, waktu mereka mengalami masalah lagi, mereka kemudian bersungut-sungut lagi. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya. Apakah percaya seperti itu yang Tuhan mau? Tidak, saudara. Percaya yang Tuhan maksud sekalipun engkau belum melihat. Itulah orang yang beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudara, iman itu belum terlihat, belum engkau alami, tapi saudara sudah melihat itu dengan iman, saudara sudah mengalami percaya itu. Saudara mungkin belum mengalami mujizat, tapi saudara sudah mengalami percaya kepada Tuhan. Saudara belum mengalami mungkin kesembuhan, pemulihan, terobosan, tapi saudara sudah mengalami percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalammu, imanmu itu sudah diubah Tuhan menjadi percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan bahwa Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Wow. Keyakinan Abraham bahwa Allah itu berkuasa, itu di saat dia menantikan janji Tuhan, bukan di saat dia memiliki Ishak. Tapi di saat dia belum melahirkan Ishak, memperoleh Ishak, bahkan sepertinya keadaannya itu semakin sulit, semakin tua, fisiknya semakin lemah. Istrinya Sarah sepertinya sudah menopause, umur 99 tahun, tidak punya anak lagi. Tapi Tuhan merubah di dalam sini dari Abraham. Dia dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Saya berdoa, saudara mengalami perubahan di dalam keadaanmu, boleh sama, tapi engkau penuh keyakinan menghadapi tantangan, sakit, penyakit, masalah, keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam segala hidup saudara. Saudara itu mengalami kepercayaan di dalam sini. Saudara mengalami iman yang bertumbuh, iman yang percaya bahwa Allah itu berkuasa. Engkau mungkin sedang mengalami tantangan, rumahmu mau dilelang, tapi kau percaya Tuhan sanggup untuk memberkatiku.
Bahkan sekalipun mungkin rumahku akan diambil, Tuhan sanggup untuk memberiku rumah yang jauh lebih baik. Saudara mungkin mengalami perusahaan PT saudara, perusahaanmu yang sedang merosot. Tapi kau punya keyakinan bahwa satu kali kelak Tuhan akan membangkitkan. Tuhan akan memberkati. Tuhan berkuasa untuk memulihkan, untuk membangkitkan hidupku, perusahaan, pekerjaan. Dan saudara akan menjadi orang yang berhasil dan mengalami terobosan. Saudara, mungkin belum terjadi, tetapi di dalam sini engkau sudah mengalami sebuah terobosan, yaitu imanmu tidak lagi ragu-ragu, tetapi engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berdoa, saudara mengalami ini dalam hidupmu. Saya berdoa, inilah berkat yang sesungguhnya, bukan mujizat saja, bukan jawaban doa, bukan berkat Tuhan, bukan pemulihan dalam keuangan, dalam perusahaan. Ya, itu kita nantikan. Tetapi ada berkat yang lebih besar, yaitu kita belajar dan mengalami kepercayaan. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang berikutnya apa lagi, saudara? Yaitu menunggu. Waktu saudara menantikan atau menunggu, Tuhan membaharui kekuatan kita. Yang tadinya lemah, tapi Dia baharui kekuatannya. Tadinya kekuatanmu tidak seberapa, menjadi kekuatan yang luar biasa. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang, dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menantikan itu mendapat kekuatan yang baru. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Saya berpikir tadinya mendapat kekuatan yang baru itu artinya adalah tadinya dia nggak punya kekuatan dan kemudian dia mendapat kekuatan yang baru. Tetapi kemudian saya dicelikkan mata rohani saya. Bahkan kekuatan yang baru ini lebih daripada kekuatan sebelum dia mengalami masalah. Kan ada banyak orang berpikir gini, dulu dia begitu kuat, tapi ketika dia mengalami masalah, kekuatannya itu berkurang, dia menjadi lemah, menjadi loyo. Dan ketika dia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, itu menjadi seperti dulu. Tidak, saudara. Kekuatan yang baru itu artinya dia mendapatkan kekuatan yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia mengalami kekuatan yang baru lebih daripada sebelumnya. Dia bukannya dipulihkan kekuatannya saat itu menjadi seperti dulu, tetapi dia mendapatkan kekuatan yang baru melebihi yang pernah dia alami. Kekuatan dalam apa, saudara? Kekuatan dalam banyak hal. Di sini firman Tuhan menuliskan kekuatan itu. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Saudara, kekuatan yang baru yaitu dia menjadi seperti raja wali yang terbang tinggi. Itu kekuatan yang baru. Dulu dia tidak terbang tinggi. Tapi kali ini dia menjadi raja wali yang baru terbang lebih tinggi. Dengan kekuatan sayapnya. Tuhan akan memberikan kekuatan sayap yang baru. Sayap supaya engkau terbang lebih tinggi. Ada sebuah cerita di mana
ketika Raja Wali berumur 70 tahun, sudah tua. Bagaimana cara Raja Wali tua ini bertahan dalam hidupnya, menghadapi badai, menghadapi hewan-hewan yang lainnya. Yaitu apa? Dia membaharui kekuatannya dengan dia merontokkan, mematok setiap sayap-sayap itu. Sampai semua sayap-sayapnya itu habis, dan kemudian dia menunggu sampai sayap itu tumbuh. Dan begitu sayap itu tumbuh, dia akan terbang. Dan caranya menumbuhkan sayap itu lebih kuat. Dia terbang lebih tinggi. Setiap hari, setiap waktu, dia terbang lebih tinggi. Dia terbang lebih tinggi ke arah matahari. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saya melihat sebuah video. Burung gagak itu suka hinggap di atas burung Raja Wali atau mengikutinya. Burung hantu itu juga seperti itu, saudara. Nah, bagaimana cara Raja Wali itu melawan sekumpulan gagak-gagak, sekumpulan burung hantu, saudara, sekumpulan hewan pemakam bangkai itu. Dia terbang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Dan ketika dia terbang lebih tinggi, saudara, gagak itu, binatang pemakan bangkai itu, burung hantu dan yang lainnya, itu dengan sendirinya kemudian di ketinggian tertentu mereka akan lemah dan mereka jatuh dan mati. Saudara, untuk ketika saudara menantikan Tuhan, Tuhan membaharui kekuatanmu. Bagaimana caranya? Naik terbang lebih tinggi, doa lebih sungguh-sungguh, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, ambil doa puasa lebih sungguh-sungguh. Saudara, biarkan Tuhan baharui kekuatanmu, kekuatan di dalam saudara dibaharui. Kalau dulu engkau setengah kuat, Tuhan mau baharui kekuatanmu. Sehingga saudara, kekuatan di dalam saudara, iman, pengharapan, kasih, penyerahan total kepada Tuhan, itu tumbuh dalam hidupmu. Kepercayaanmu dengan Tuhan itu tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh hikmat-Mu. Tuhan turun atas saudara, Tuhan baharui kekuatan saudara. Dan mungkin di ruang tunggu itulah sumber hikmat. Saudara mengenal Tuhan, mengenal akan firman-Nya, saudara baca firman lebih banyak. Satu rahasia saudara mengalami terobosan. Saudara di ruang tunggu menantikan Tuhan, engkau punya banyak waktu. Waktu orang COVID tidak keluar rumah. Saudara, waktu yang terbaik adalah apa? Baca firman. Ada teman saya membaca firman satu hari. Itu berapa pasal? 20-30 pasal tiap hari. Saudara, selama masa COVID dan setelah itu dia keluar, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berbeda. Punya hikmat yang luar biasa, dipakai Tuhan. Berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena dia menemukan harta surgawi. Dia mendapatkan kekuatan yang baru, menjadi mengenal akan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, baca firman, renungkan itu, makan, kenali Tuhanmu, dan lakukan firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Kekuatan yang baru apa lagi? Saudara, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kekuatan yang baru yaitu mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari kepada tujuan sorgawi. Berlari pada panggilan Tuhan. Berlari pada fokusnya ada pada Kristus. Dulu dia tidak berlari.
Dia mengerjakan banyak hal yang lain yang sepertinya begitu sibuk, tapi ini sia-sia. Tapi begitu dia fokus pada Tuhan, Tuhan itu memberkati segala sesuatu. Ada seorang teman saya, dulu dia punya banyak sekali bisnis, tapi di masa COVID kemudian turun. Dan dia kemudian kreditnya macet dan segalanya. Tapi waktu COVID dia berubah. Dia berlari pada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, waktu dia berlari pada Tuhan? Dia mengenal Tuhan. Dia mendapat kekuatan yang baru. Dan dia dipulihkan. Dia mengerti mengapa Tuhan memberkati dia. Dia menemukan tujuan mengapa Tuhan memberkati. Ada banyak orang tidak mengerti tujuannya, mengapa Tuhan memberkati. Oleh sebab itu Tuhan tidak punya alasan untuk memberkati. Temukan mengapa Tuhan memberkatimu. Temukan tujuan itu. Ketika saudara mengerti akan panggilanmu, mengapa Tuhan memberkatiku, maka Tuhan akan memberkati. Karena saudara mengerti tujuan itu. Apa itu tujuannya? Yaitu seperti Abraham, melaluimu bangsa-bangsa diberkati. Saudara mengerti tujuannya adalah saudara untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya uangnya. Perusahaan tempat di mana engkau bekerja memuliakan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, ada ibadah di sana, ada firman yang diberitakan, saudara. Saudara menjadi saksi perpanjangan tangan Tuhan, saudara menjadi saksi dimanapun di perusahaanmu, sehingga engkau terus memuliakan Tuhan, membawa orang-orang mengenal siapa Tuhan. Bukan memaksa orang, tapi engkau menjadi saksi. Engkau menjadi teladan di tengah-tengah perusahaan, saudara. Sehingga perusahaan, karyawan, saudara mengenal, oh, orang Kristen seperti ini ya. Wah, luar biasa perusahaan ya seperti ini ya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, ada banyak kesaksian. Karena Tuhan mengangkatmu sebagai pemimpin dengan sebuah tujuan seperti Tuhan mengangkat Yusuf. Dia punya pengaruh sehingga ada begitu banyak orang berbalik kepada Tuhan dan mengenal siapa Allah Yusuf. Seperti Daniel, Tuhan memakai Daniel sehingga bangsa yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi bangsa yang mengenal Tuhan. Bahkan oleh karena Daniel dan sempat tiga sahabatnya Sadrak, Mesat, Abednego, mereka mengenal siapa Tuhan yang benar. Karena apa? Karena lewat kehidupan Daniel. Tuhan harus punya maksud dan engkau menangkap hal ini. Lewat hidupmu tergambar orang benar-benar bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kalau saudara menemukan maksud dan tujuan Tuhan, maka itulah alasan mengapa Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati perusahaan, Tuhan memberkati hotel, Tuhan memberkati PT, Tuhan memberkati tambang, Tuhan memberkati restoran saudara, Tuhan memberkati perusahaan-perusahaan yang lainnya, ekspor impor saudara, Tuhan memberkati toko saudara, perdagangan saudara, agen saudara, Tuhan memberkati para wisata saudara, Tuhan memberkati hasil laut saudara, hasil udara, hasil tambang, telekomunikasi, IT saudara, dan banyak hal. Tuhan, kalau saudara menemukan alasan itu, maka iblis tidak bisa menahan. Kenapa? Tuhan punya alasan untuk memberkati. Karena saudara menjadi saluran berkat. Semua perusahaan itu memuliakan Tuhan dan hidupmu. Dan juga keuangannya dipakai untuk saudara jadi saluran berkat buat jiwa-jiwa, buat gereja. Saya berdoa saudara mengerti akan hal ini. Sehingga itu akan mempercepat proses. Karena engkau berlari. Itu artinya orang yang berlari. Mereka menemukan tujuan. Mereka punya fokus kepada tujuan. Bukan lagi buat dirinya, tapi buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kami berlari pada panggilan sorgawi. Apa panggilan sorgawi buat pengusaha? Itu menjadi berkat. Apa panggilan sorgawi buat pengusaha?
yaitu menjadi pemimpin yang punya pengaruh sehingga orang-orang mengenal Tuhanmu, menjadi saksi, menjadi terang. Bukan hanya engkau mempunyai uang yang banyak, apa bedanya dengan orang lain? Tidak, saudara harus berbeda karena engkau menemukan di tempat-tempat perusahaan saudara ada persekutuan-persekutuan doa, ada ibadah-ibadah, ada komsel-komsel yang dibangun. Saudara, itu tujuan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti hal ini dan engkau berdampak begitu luar biasa. Apalagi saudara, yaitu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menantikan Tuhan, Dia membaharui kekuatan kita, yaitu saudara berjalan dengan Tuhan. Engkau tidak lagi berjalan sendiri. Waktu engkau berjalan dan tidak menjadi lelah, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan baharui kekuatanmu. Engkau tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Engkau tidak lagi berjalan dalam pikiran rancanganmu sendiri. Tapi engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau saudara berhasil berjalan dan tidak menjadi lelah waktu menantikan janji Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya teringat di tahun 2000, ketika itu benar-benar saya nggak punya lagi rumah, semua rumah, mobil dijual, bahkan saya punya utang 3 miliar. Hal yang pertama Tuhan beritahu saya harus kembali melayani Tuhan. Itu tanda saya berjalan, saudara. Yang saya lakukan, kemudian Tuhan berkata, melayani. Ini buat saya pribadi. Jangan terima persembahan. Wow. Saat itu benar-benar bahkan makan itu sangat sederhana, saudara. Kami seringkali makan, saya masih ingat, telur, 1 biji mata sapi, dan kemudian taruh kecap, nasi putih, seperti itu. Tidak ada yang lain. Kadang-kadang sayur saja, kangkung kah, karena ada banyak kangkung yang bisa dipetik tanpa harus dibayar. Kemudian itu dimasak, taruh garam, taruh kecap, taruh ini, istri saya masak, dan sayur dengan nasi, saudara. Seringkali masak Indomie, bahkan ya 1 orang 1, bisa 1 dibagi 2. Yang penting itu ada kuahnya. Saya ceritakan ini tanpa menambah-nambahkan, saudara. Saya cerita ini, saya tidak malu, karena biarkan ini menjadi kesaksian. Mungkin ada di antara saudara juga mengalami masa yang sulit, bahkan mungkin lebih sulit dari saya. Dan saya seringkali puasa dengan terpaksa, makan sehari sekali, timbangan saya turun, pelayanan berjalan kaki, saudara. Kadang-kadang 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, itu jalan berjam-jam untuk pergi dan kemudian pulang. Kadang-kadang pelayanan apa yang dilakukan? Komsel, saudara, pimpin pujian, tidak selalu khotbah, saudara. Tapi saya berjalan kaki hampir 2 tahun itu. Saya mengalami itu, saudara. Tapi keadaan tidak berubah. Tapi yang berubah, saya berjalan dengan Tuhan dan tidak menjadi lelah. Yang tidak berubah adalah saya berjalan dengan Tuhan dan tidak menjadi loyo. Yang berubah adalah saya mendapat kekuatan yang baru dengan berjalan dengan Tuhan. Dan saya tidak pernah menjadi lelah. Kalau saudara di dalam menantikan janji Tuhan, kau mendapat kekuatan yang baru dan kau tidak menjadi lelah, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan
Ketika engkau mengalami terobosan setelah itu, saudara, hanya waktu 6 bulan, semua utang 3 miliar itu terselesaikan. Saudara, hanya dalam waktu 6 bulan, terobosan itu terjadi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tapi bukan terobosannya saja. Saya menemukan banyak mutiara. Saya memungut banyak mutiara. Mutiara itu apa? Saya memungut banyak nasihat, belajar dengan Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan yang baru, saya mendapat hikmat yang baru, saya belajar dari banyak kesalahan, dari sikap hati saya, cara pikir saya, cara pandang, dan banyak hal kesalahan. Saya belajar, saya memungut mutiara itu. Itu yang membuat saya tidak menjadi lelah di waktu belajar, saudara. Tuhan mudah untuk memulihkan kita. Tapi adakah kita mau belajar untuk berjalan dengan Tuhan dan tidak menjadi lelah? Mari tundukkan kepala, saudara. Tuhan ingin memberi banyak kepercayaan. Tapi hanya orang-orang yang tahu bagaimana menantikan Tuhan. Tuhan bisa menjawab doamu dengan sangat cepat. Tuhan bisa memulihkan keadaan saudara. Tuhan bisa mengubah suamimu dengan sangat mudah. Tapi kalau Tuhan belum melakukan, karena ada berkat yang luar biasa, yaitu belajar. Belajar untuk berubah. Belajar dari kesalahan. Belajar dari sikap hati yang salah, cara pikir yang salah, mungkin perasaanmu yang salah, mungkin cara pandangmu yang salah. Mari belajar, saudara, dengan rendah hati. Dan mari tumbuhkan kepercayaan itu. Biarkan engkau mengalami percaya dengan Tuhan. Mengalami hari demi hari dalam banyak hal. Mungkin mujizat besar belum terjadi, tapi ada banyak mujizat yang kecil dan engkau mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Mari belajar untuk engkau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberi kekuatan yang baru waktu engkau menantikan Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan akan membawamu mengalami terobosan dan engkau akan keluar dari ruang tunggu. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan keluar dan mendapat kekuatan yang baru. Engkau akan keluar, saudaraku, dan Tuhan menumbuhkan sayap-sayapmu terbang lebih tinggi. Saudara akan keluar dan engkau akan melihat pemulihan atas anak-anakmu, pemulihan atas keluarga, pemulihan atas bisnis, pemulihan atas pekerjaanmu, atas kesehatan saudara, pemulihan atas kehidupan saudara, dan banyak hal. Dan atas pelayanan saudara, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan kembali pengurapan Tuhan atas hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, mari jaga pengurapan itu. Dan pengurapan itulah yang membuat engkau menjadi berkat. Membuat engkau orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan membawa saudara keluar dari ruang tunggu dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Amin.